Halo, saya Erik dari GAV, Gawe Area Vapor. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik cara mengganti kapas atau wicking. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun seolah-olah sok tahu memberikan ini. Jadi saya cuma memberikan tipsnya dan triknya dari pengalaman saya. Jadi untuk para suhu, para senior, mohon izin ya. Mohon izin untuk berbagi ilmunya. Oke, sebelum kita mengganti kapas atau wicking, ada alat-alat dan bahan-bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita menyiapkan alat pembersih vape cairan. Ada berbagai merek dari vape pembersih vape lain, boleh di browsing di Google. Boleh pula menggunakan alkohol, tapi untuk kali ini saya menggunakan racikan saya sendiri. Jadi ada bahan-bahan yang kita memang racik sendiri untuk alat pembersihnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alat yang perlu dipersiapkan gunting untuk memotong kapas. Terus kapas itu sendiri. Terus yang ketiga, coil brush. Di sini kan ada yang mengatakan boleh menggunakan coil brush. Ada yang ngomong menggunakan coil brush malah merusak coil. Jadi mohon bantuan, saran dan kritiknya di kolom komentar. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih suka menggunakan coil brush. Kenapa? Karena pada sela-sela saya tipikalnya melihat kotor sedikit agak risih juga ketika di puff atau disedot. Jadi saya menggunakan coil brush untuk pembersihannya, jadi di sela-sela bisa bersih gitu. Coil brush, terus gunting, terus boleh menggunakan obeng kecil kita buat jaga-jaga. Kenapa? Karena siapa tahu kita pada saat pemasangan coil ada kendor atau mungkin ada kendala-kendala lain yang sehingga membutuhkan untuk pengencangan pada bautnya. Itu. Terus lagi kita bisa menggunakan coil jig dan lain sebagainya untuk penataan ulang. Terus yang terakhir ada yang perlu dipersiapkan tisu dan pinset. Nah, oke lah, saya tidak perlu berpanjang lebar. Itu dulu yang perlu dipersiapkan. Nanti kegunaan pada pinset, pada coil jig, pada gunting dan sebagainya nanti bisa kita simak video pada next video ini. Oke, tidak perlu berpanjang-panjang. Kita simak pada video berikut ini. Ini tutorialnya. Langkah pertama, semprotkan cairan pembersih pada coil yang terdapat pada karat. Tunggu hingga karat sedikit melunak. Langkah kedua, jika sudah disemprotkan, bisa kita gesek-gesek atau sikat dengan menggunakan coil brush atau sikat coil. Jadi tujuannya disemprot dan ditunggu sebentar itu agar dia melunak karatnya dan kita tidak perlu menggunakan tenaga yang besar pada saat menyikat dengan coil brush. Itu kawan-kawan. Dan langkah ketiga, lap dengan tisu ya bekas-bekas karat agar karat yang kita bersihkan bisa menempel pada tisunya. Seperti ini contoh. Dan langkah ketiga, kecilkan potensio kita firing. Jadi kita gesek-gesek coilnya dengan di firing dan digesek-gesek dengan benda logam. Tujuannya adalah agar merata, bara apinya bisa merata. Jangan sampai ada garis bara api ya. Mesti api yang berbentuk garis-garis, jangan sampai seperti itu. Jadi harus benar-benar firing yang sempurna, bara api yang sempurna seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah pemasangan kapas. Jadi kapas jangan terlalu tebal dan jangan pula terlalu tipis. Nah, jadi cara ngetesnya kita pasang lalu kita geser ke kanan dan ke kiri. Jangan terlalu seret dan jangan pula terlalu enteng karena memiliki risiko masing-masing. Terlalu tebal jadi dia rasanya kurang, terlalu tipis dia dry heat. Nah, jika sudah selesai, potong pada ujung kapas sama rata ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Jika dirasa sudah sama rata, jadi ujungnya kita sisir agar daya resapnya maksimal. Lalu kita pasangkan seperti ini.
masukkan pelan-pelan dan biar rapih gitu. Jadi jangan sampai ada yang kurang rapi ya, mesti keluar dari. Nah, ini tampak jika sudah selesai, jadi dia bisa sedikit lebih rapi lah. Jangan sampai ada kapas yang keluar. Nah, langkah selanjutnya jika sudah selesai semua, kita tinggal tetes liquid. Jadi ingat, yang perlu kita paling utama basahi adalah pada area coil. Kita basahi, nggak masalah terlalu banyak liquid, nggak masalah, banjir nggak masalah. Jadi tujuannya memang nanti kita untuk tes juga. Nah, kita tetesi seperti ini. Ya, langkah pertama jika semua sudah selesai. Nah, seperti ini, kita banjiri liquid. Nah, jika sudah selesai, besarkan sesuai dengan biasa kita firing biasa, besarkan ininya dan kita tes firing. Jadi ini hal wajib setelah kita wicking dan kita tes firing. Tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma kapas. Setiap selesai wicking pasti ada aroma kapas. Nah, ini kita firing. Jadi tujuannya untuk itu, agar bisa rasa fresh liquid pada yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai semua, kita siap untuk puff. Jadi begitu video yang bisa saya sampaikan mengenai cara fresh wick atau wicking. Nah, jadi jika ada dari teman-teman semua yang menanyakan atau mungkin bahkan memberikan kritik dan saran, boleh di kolom komentar di bawah. Jadi demikian video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya Erik dari GAV, Gawe Area Vapor. Sampai jumpa.